Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa man sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jasmani dan rohani. Allah pula yang telah memberikan kepada kita nikmat istiqomah, iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah ringan tubuh ini untuk hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan selamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat beliau yang mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, tetapi mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke materi tausiah, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian dan penjelasan kajian ba'da subuh oleh hari Jumat 9 Agustus tahun 2024 oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-129. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu. Ketika taat, kau lebih membutuhkan belas kasihnya daripada ketika melakukan maksiat. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Alimul ghaibi wa syahadah. La yahjubu an ilmihi zarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nabiyul huda war rahmah. Syahadatan tunjina biha minal bala wa su'il khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi Muhammadin rahmatil ummah
wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan soropa minas sholati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan soropa minas sholati istaghfaro salasan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah, rahmatnya, sehingga dengan semua itu kita dikumpulkan di dalam satu majlis ilmi, majlis riyadhah, yang mudah-mudahan kita dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan ke bahasan, kita hadiah khususan mu'alif kitab ila hadrati khususan mu'alif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Ajibah wa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, Syekh Ibnu Athaillah nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi barakati a'malihim wa bi karamatihim wa bi asrarihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba-coba untuk membahas hikmah yang ke-129. Anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmi. Lebih membutuhkan daripada ketika maksiat kepadanya. Al-muti'u ahwaju ila hilmillahi wal afwi minal asi. Hamba Allah yang taat kepada Allah, taat itu adalah melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya taat. Hamba Allah yang taat kepada Allah, mohon maaf ditutup mic-nya ya. Ada suaranya ya? Ya. Al-muti'u ahwaju ila hilmillahi wal afwi minal asi. Hamba yang taat kepada Allah lebih berhajat, lebih perlu kepada hilimnya Allah dan maafnya Allah dibanding hamba Allah yang berdosa. Nah, jadi kita harus tahu dulu arti hilim. Apa arti hilim itu? Hilim itu adalah Allah mampu memberikan hukuman saat itu juga waktu dia melakukan dosa. Allah itu menghukum saat itu juga mampu Allah lakukan. Tetapi Allah menunda hukuman tersebut. Begitu dosa dibiarkan saja oleh Allah. Begitu dosa dibiarkan saja oleh Allah. Memberi waktu kesempatan kepada hamba itu hingga Allah tidak hukum saat itu juga. Begitu salah tidak langsung Allah hukum. Nah, itu namanya hilim. Itu namanya hilim.
Orang yang maksiat perlu dengan hilimnya Allah, dengan ampunan Allah perlu, dengan hilim Allah perlu. Hilim Allah itu yang tadi ya, yaitu hilim itu Allah mampu memberi hukuman saat itu juga begitu kita melakukan dosa, tetapi Allah menunda, memberi waktu, kesempatan kepada hamba tersebut hingga tidak diberikan hukuman. Itu namanya hilim. Beda dengan ampunan. Nah, jadi orang yang bermaksiat perlu dengan hilimnya Allah, perlu dengan ampunannya Allah. Tetapi orang yang taat, orang yang ahli ibadah, tukang tahajud, tukang puasa, tukang wirid, itu lebih butuh dengan hilimnya Allah dan maafnya Allah. Nah, itu lebih butuh dengan hilimnya Allah dan maafnya Allah. Kenapa? Makin taat seseorang kepada Allah, dia makin lebih butuh, semakin butuh dengan hilim Allah, semakin butuh dengan ampunan Allah. Semakin taat, semakin butuh dengan ampunan Allah dan hilim Allah. Alasannya kenapa? Li'annal muti'a qad ya'ridu lahu inda ta'atihi kabairul qulub. Karena yang taat kepada Allah kadang-kadang bisa datang dosa besar di dalam hatinya. Jadi ke dalam hatinya terkadang datanglah dosa besar. Yang mana dosa besar itu menjadikan si ahli taat tersebut lebih bahaya daripada ahli maksiat. Contoh dosa besar itu seperti ujub, takabur, ria. Ria ini adalah dosa hati. Ria ini lebih besar dosanya daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mabuk, lebih besar daripada dosa-dosa yang besar, lebih besar daripada dosa riba. Ria itu. Kenapa? Karena kalau dosa riba, dosa mabuk, dosa zina itu adalah dosa dohir. Kalau ria adalah dosa batin. Ibadah batin lebih besar daripada ibadah dohir. Begitupun dosa batin lebih besar daripada dosa dohir. Begitu. Sehingga ada satu kisah di zaman dahulu, di zaman Nabi terdahulu. Ada satu orang yang sangat terkenal. Yang satu terkenal dengan ahli ibadah, ahli taat. Yang satu terkenal dengan ahli maksiatnya. Komplikasi dia. Mabuk ya iya, zina ya iya. Tukang ganggu orang ya iya. Nipu juga iya. Semuanya kejahatan ada pada dirinya. Terkenal dia orang jahat. Nah itu. Yang satu lagi adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Malamnya tahajud, siangnya puasa, tidak pernah berhenti dia berwirid, zikir. Satu saat ketemulah si ahli ibadah dengan si ahli maksiat ini. Dua-duanya adalah terkenal. Orang yang viral dua-duanya. Yang satu viral dalam kebaikannya, yang satu viral dalam keburukannya. Begitu ketemu, orang yang pelaku keburukan ini, si tukang maksiat ini mengucapkan salam terhadap orang yang ahli ibadah ini. Dengan harapan si tukang maksiat ini, mudah-mudahan aja saya dapat berkah dari orang soleh ini. Saya jadi bisa benar, bisa tobat. Begitu ketemu, dengan harapan itu dia salam. Assalamualaikum. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak, itu ahli ibadah. Dia walaupun menjawab di dalam lisannya, tetapi di hatinya nyinyir dia. Hatinya nyinyir. Begitu si ahli ibadah duduk, lalu dideketinlah dengan si orang si munafik, si fasik itu, si ahli maksiat itu, dengan tujuan ia ingin mendapatkan berkah. Barangkali ia mendapatkan
wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan ahli ibadah itu? Ahli ibadah itu mengatakan di dalam hatinya, kamu ini seorang ahli ibadah, orang yang baik, orang yang terkenal orang baik. Masa mau dekat orang yang seperti itu? Ahli maksiat yang terkenal dengan maksiatnya. Pertamanya hati ada lintasan begitu ke hatinya, bisikan. Lalu terucaplah di lisannya, jangan dekat-dekat saya, udah di situ aja. Ada apa? Ada perlu apa? Silakan ngobrol aja. Nah, dia di dalam hatinya dia tidak mau dideketin oleh orang ini karena dia merasa lebih benar, lebih baik, ahli ibadah. Dia itu jelas orang tidak benar, ahli maksiat. Nanti saya tertular, nanti saya jadi hina di pandangan orang. Bagaimana kata orang? Seorang orang ahli ibadah duduk bersampingan dengan ahli maksiat. Makanya dia nggak mau deket-deket duduk. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lintasan hati seseorang. Allah Maha tahu. Lalu Allah turunkan wahyu ke seseorang nabi di zaman itu. Allah mewahyukan ke nabi di zaman itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabiku, sampaikan ke hambaku si fulan yang ahli maksiat, beri tahu bahwa dosanya selama yang ia lakukan, yang hidupnya penuh dengan dosa, aku ampuni dosanya dan mulailah beribadah, bertobat kepadaku. Dan sampaikan ke yang ahli ibadah, mulai saat ini dari dulu kebaikannya, ibadahnya aku hapus kembali dari nol. Yang ahli ibadah kembali dari nol, gitu ya, bahkan dia mendapatkan dosa besar. Yang ahli maksiat dari nol dengan dia tidak ada dosa. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada penyakit hati, merasa diri lebih berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan di dalam kitabnya, orang ahli maksiat jika tobat membutuhkan satu tobat. Tetapi kalau ahli ibadah, tobatnya butuh 1000 tobat. Jadi jangan dikira ibu-ibu, kita sudah sedang belajar beribadah, sedang belajar kita wirid, sedang belajar kita riyadoh, kita akan bisa mengurangi dosa. Justru semakin kita banyak ibadah, semakin kita banyak ibadah, banyak amal, kita harus lebih hati-hati karena ada dosa yang lebih besar dari dosa dohir, yaitu penyakit hati. Kalau orang ahli maksiat udah jelas, dosanya itu udah jelas. Dosa nggak usah diragukan lagi. Itu. Mana ada orang maksiat ria itu. Nah, ahli ibadah ini kan ria. Sedangkan ria itu bisa datang sebelum beramal, taat, bisa datang saat taat, bisa datang setelah taat. Ria itu. Contoh, orang yang ria, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya mengharapkan pujian makhluk. Dia wirid-wirid tujuannya mengharapkan ingin dihormati makhluk. Dia bacakan ini, ingin disanjung-sanjung oleh makhluk. Dia sedekah supaya disenangi orang lain, supaya dikatakan orang yang baik, orang yang pemurah. Nah, jadi ibadahnya itu karena makhluk. Ini ria yang datang sebelum beramal. Itu dosa. Dosanya lebih-lebih dari dosa dohir. Lebih-lebih dari dosa zina. Lebih-lebih dari dosa riba. Karena ria adalah dosa kulub, dosa hati. Ada lagi orang yang sholat karena Allah. Pertamanya sholat karena Allah. Tetapi di tengah-tengah datang ria. Yaitu yang kemarin tuh. Sholat sendiri.
Pas lagi sholat sendiri mah cepat sholatnya. Bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu terdengar ada orang di belakang, tuh buka pantau, ket, masuk orang. Begitu ada orang masuk, robah dia bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kesel lama banget bacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Kalau salat banyak orang, ada orang salatnya direkayasa, di baik-baik. Kalau sendiri cepat-cepat. Nah itu ria. Terkadang di tengah-tengah lagi amal. Terkadang ria pun ada lagi ria yang datang ba'da amal. Sudah 20 tahun, sudah lupa 20 tahun. Dulu pas beramal ikhlas, nyumbang masjid. Masjid itu disumbang oleh dia. Tetapi setelah 20 tahun, dia ungkit-ungkit. Tahu nggak? Tapi maksudnya ini, maksud ingin dipuji. Ngomong sama orang, tahu nggak kamu? Masjid itu dulu, kalau nggak saya bangun, nggak selesai itu. Untung saya bangun dulu. Oh Pak Haji bangun? Iya saya. Oh nggak dibangun, beresin sama saya, nggak beres itu. Nah itu ria ba'da amal. 20 tahun ia mempertahankan ikhlas, dengan dibicarakan itu jadi gugur, jadi dosa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dilihat orang ahli ibadah itu belum tentu lebih baik dari penjina. Ahli ibadah itu belum tentu baik daripada peminum arak. Ahli ibadah itu belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak pernah main riba. Karena apa? Karena kalau datang penyakit hati terhadap ahli ibadah, dosanya lebih besar daripada ahli maksiat. Dosanya lebih besar daripada tukang ahli dohir. Dosa ria itu sangat luar biasa. Dibandingkan dosa zina, dosa pemabuk, lebih besar dosa ria. Oleh karena itu, ahli ibadah lebih sangat membutuhkan dengan hilimnya Allah, lebih sangat membutuhkan dengan ampunan Allah. Itulah tadi yang dimaksud dengan judul anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi ida asoitah. Engkau, jika engkau sedang diposisikan oleh Allah jadi seorang ahli ibadah, engkau lebih butuh dengan ampunan Allah, engkau lebih butuh dengan hilim Allah daripada seseorang yang pelaku maksiat. Karena apa? Karena orang pelaku ibadah itu, dia sekalinya berdosa, dosa hati, dosanya lebih besar daripada dosa dohir. Itu alasannya. Jamaah LPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi dosa batin itu adalah seperti wal ijab, ujub. Ujub itu mengaku bahwa ibadah itu kemampuan dirinya, ibadah itu keinginan dirinya. Wal kibri, takabur, sombong. Ya, sombong itu yang tadi, contoh kayak tadi. Wastiqarul ghair, dan menghinakan yang lain, yang tadi itu. Nah, yang tadi itu. Fayuhupu alaihi antan qolibu to antan qoliba ta'atuhu maksiatan wala yas'uru bizalika bal ya'uddu nafsahu minas solihin. Ditakutkan berbalik taat itu menjadi maksiat. Dia tidak merasa, tidak sadar dengan kesalahannya, tetapi mereka menganggap dirinya sebagian dari orang yang soleh karena banyak ibadah, karena tiap malam membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran sampai beberapa juz sehari, karena sholawat sampai beribu-ribu, karena tahajud, dia sudah berhak merasakan dia orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyadari banyak penyakit hati pada dirinya.
tanpa menyadari kita ujub, tanpa menyadari kita ada takabur, tanpa menyadari kita ada ria. Nah, walau hilmuhu wa apuhu lama katallahu wa abada an hadratihi pasara minal mubidin wal mamkutin. Jika tidak ada hilim Allah itu yang tadi ya. Jika tidak ada hilim Allah, tidak ada ampun maaf dari Allah, maka Allah benci kepadanya dan Allah jauhkan dari hadratnya. Maka ia jadi orang yang terusir dan dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak taat yang kita lakukan, semakin butuh kita kepada hilim dan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Jadi sebetulnya semakin orang banyak taat, semakin ia harus banyak hati-hati. Banyak hati-hati. Kalau begitu mending nggak taat aja biar nggak banyak hati-hati. Justru itu lebih bahaya, lebih parah kalau begitu. Jadi semakin kita banyak taat, nah semakin kita butuh dengan hilim dan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa minas salati istaghfara salasan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau beres salat istaghfara, maka beliau istighfar 3 kali. Untuk apa Rasulullah istighfar sesudah salat? Untuk menistighfari dosa-dosa yang di dalam salat. Nah, kan kita bingung, kok lagi sholat dosa? Iya, kalau kita kan dosanya mikirnya ngadu ayam, dosa itu aja dosanya. Padahal dosa itu ada yang lebih luar biasa, lebih besar, yaitu dosa batin, dosa hati. Menistighfari bacaan, takutnya nggak benar bacaannya, takutnya rukuknya nggak tumanina, sujudnya nggak tumanina, takutnya tidak sesuai dengan fikih. Astagfirullahaladzim. Takutnya tidak sesuai dengan hati, takutnya tidak sesuai dengan keadaan. Takut kita sholat itu ada makanan yang tidak, makanan, minuman, tempat, pakaian yang tidak halal, yakin halalnya. Takut kita begitu, kita istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun sama Allah. Dan takut lagi yang istighfar yang ketiga, ditakutkan karena kita merasakan di dalam sholat ini banyak lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Dan kita merasa kita yang sholat, kita yang ibadah, bukan kita dibisarkan sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan dosa. Istighfar, astagfirullahaladzim. 3 kali Rasulullah mencontohkan istighfar. Menistighfari syariat, menistighfari thariqah, menistighfari hakikat. Mohon ampun atas ibadah, ubudiyah, dan abudah. Di dalam sholat, di dalam setiap ibadah, mau haji ada 3, ibadah, ubudiyah, abudah. Sholat, ibadah, ubudiyah, abudah. Zakat, ibadah, ubudiyah, abudah. Apapun ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah itu amal, taat, dohir, badan kita, jasad. Ubudiyah itu hati. Abudah itu sir, perasaan. Selamanya 3 paket itu tidak akan bisa lepas. Contoh, ibu-ibu pasti kalian, terkadang kita lupa. Bahkan bukan lupa, tapi pekerjaan kita. Lagi sholat kita lisan mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar, yang artinya sesungguhnya aku menghadapkan hatiku kepada Engkau ya Allah. Kita ucapkan begitu, padahal hati kita sedang di mana? Hati kita sedang malaweng, hati kita padahal sedang kemana? Lisan kita mengucapkan ini wajah tuh, saya menghadapkan hatiku wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar, kepada zat yang menciptakan bumi dan langit. Padahal hati kita lagi melayang-layang. Bukannya itu dosa? Ucapan tidak sesuai dengan isi hati yang sebetulnya. Nah, Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sholat mengatakan ini wajahtu,
saya menghadapkan hatiku kepada Engkau ya Allah. Tetapi hatinya melayang-layang, hatinya tidak ingat. Hatinya sedang ingat kemana? Dia sesungguhnya sedang memulai membuka sholatnya dengan berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan lisannya beda dengan hatinya. Hatinya tidak merasakan dia sedang sholat. Lisannya doang yang dia ucapkan ini wajah. Itu kan dosa. Maka begitu beres sholat istighfar, astagfirullahaladzim. Ingat dosa itu. Ingat dosa itu. Bukan istighfar sambil culang-cilang, bukan. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang maksiat perlu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang taat, orang ahli ibadah, orang tukang wirid, orang tukang riadoh lebih perlu istighfar kepada Allah. Paham nggak, Ibu? Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi jangan baru kita riadoh, baru kita riadoh ini aja, misalkan baru kita riadoh setahun udah melihat orang itu, kamu apa? Nah, jangan meremehkan orang, gitu kan? Kecuali kalau kita sama istri kita ngomongin supaya baik, itu mah kewajiban kita. Tetapi kalau jangan kita ada meremehkan orang lain. Karena apa? Karena meremehkan orang lain itu adalah istihqarul ghair. Merendahkan orang, menganggap dirinya mulia, itu adalah dosa hati. Ingat, dosa hati itu lebih besar daripada dosa batin, dosa dohir. Wal asi rubbama tahmiluhu maksiatuhu alal hadr bal khawf min rabbih wastisgorin nafsih wal ibtiqari ila hilmihi wa afwih patadarra'u bi rahmatihi payatubu ila Allahi payasiru minal mahbubin. Adapun orang yang maksiat kepada Allah, orang yang tukang dosa, orang yang bergelimbangan dengan dosa hidupnya, terkadang maksiatnya itu membawanya kepada rasa takut kepada Allah. Terkadang ada perasaan hina dirinya orang yang maksiat itu, cuman nggak ngomong aja dia. Menimbulkan dirinya sangat perlu dengan ampunan Allah karena banyaknya dosa. Lalu Allah beri taufik, Allah beri hidayah sehingga ia jadi orang yang taubat dan sehingga ia menjadi seorang mahbubin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang maksiat, jika sudah dibisahkan taubat oleh Allah, maka dia menjadi orang mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa khairul ibad abdun a'ta'allaha ta'ala wala yara fi dzalika li nafsihi haulan wala quwwatan bal yara ta'atan minallahi wa billahi walillahi. Nah, sebaik-baiknya hamba Allah adalah seseorang yang taat kepada Allah dan dia tidak melihat taat itu daya dirinya, tidak melihat taat itu kekuatan dirinya, tetapi dia melihatnya ibadah itu adalah minallahi billahi lillahi. Nah, ini sebaik-baiknya hamba. Ini solusinya. Solusinya agar kita terhindar dari dosa besar adalah kita harus melihat ibadah kita itu adalah minallahi billahi lillahi. Minallahi, kita lihat ibadah kita itu minallahi, dari Allah. Maksudnya ibadah yang kita lakukan, riadoh kita, puasa kita, wirid kita, itu dari hidayah Allah dan taufik Allah, rahmat Allah. Kalau tidak ada hidayah taufik Allah, maka tidak akan bisa kita melaksanakan ibadah. Nah, satu dari Allah. Ini pilarnya. Yang kedua, billahi. Karena daya dan upaya Allah, bukan daya dan upaya kekuatan dirinya. Billahi,
Yang pertama minallahi, dari Allah, taufik dan hidayah Allah. Yang kedua billahi, dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan daya dan upaya Allah, dia bisa sholat, Allah yang membisakannya. Dirinya hanya dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah lillahi. Pilarnya itu yang lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dijelaskan kemarin, karena Allah itu. Karena mengharapkan ridho Allah, karena mengharapkan kasih sayang Allah, karena mengharapkan ampunan Allah, karena mengharapkan belas kasihan Allah, dan karena menjalankan perintah Allah. Itu karena Allah. Jadi 3 pilarnya agar kita terselamat dari dosa-dosa besar, agar kita tidak ada ujub, agar kita tidak ada takabur, agar kita tidak ada sombong di dalam hati kita, walaupun kita Allah jadikan seorang ahli ibadah. Pilarnya 3. 1, minallahi. Yang kedua, billahi. Yang ketiga, lillahi. Yang pertama, saksikan, yakinkan bahwa ibadah kita ini adalah hidayah dan taufik dari Allah. Yang kedua, ibadah kita ini adalah daya dan kekuatan dari Allah. Daya dan kekuatan Allah. Yang ketiga, ibadah kita ini adalah tujuannya mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan ampunan Allah dan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita begitu, tidak akan kita sombong, tidak akan kita takabur, tidak akan kita ria, ingin terpuji, ingin disanjung orang. Untuk apa kita ingin disanjung orang? Karena ibadah ini pun minallahi, dari Allah. Untuk apa kita harus sombong? Karena ibadah kita ini adalah billahi, oleh Allah, daya dan upaya Allah. Lalu apa yang harus kita sombongkan dengan ibadah kita? Ibadah kita ini tujuannya bukan untuk kita, tetapi ingin mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi untuk kita, yaitu ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pilar dalam ibadah kita. 3 pilar itu, minallahi, billahi, dan lillah. Nah, yang terakhir, wasarul ibadi abdun asallahu ta'ala wa asaro bimaksiatihi wa taro wagtaro bihilmihi wa tamana alallahi amani. Nah, dan paling jahatnya hamba Allah itu, paling buruk-buruknya hamba Allah, dia yang bermaksiat kepada Allah, terus menerus maksiat dia lakukan, tidak berhenti-berhenti, dan dia tertipu dengan hilimnya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin diantaranya ada yang pernah mendengar ada orang yang tertipu oleh Allah. Emangnya Allah suka nipu? Bukan suka nipu, tetapi kitanya yang tertipu. Tertipu bagaimana? Allah kan punya sifat hilim. Hilim itu artinya orang yang berdosa, dengan hilimnya Allah, Allah tidak siksa saat itu juga. Padahal kalau Allah siksa, Allah mampu menyiksanya. Tidak Allah siksa, Allah biarkan, Allah tangguhkan siksanya. Nah, karena dia dosa tidak disiksa, dikiranya oleh dia itu Allah sayang. Saya nggak sholat juga, saya dagang nih, tetap aja saya laku nih. Oh, saya nggak puasa juga Ramadan, tetap aja saya sehat, nggak sakit-sakit. Oh, saya nggak ibadah, nggak tahajud, nggak apa-apa juga. Saya boro-boro tahajud, sholat fardu pun enggak saya. Tetapi saya tidak pernah kekurangan uang. Tidak pernah saya kere seperti kamu. Alhamdulillah. Kamu orang ahli ibadah, malam tahajud, tapi kamu hidupnya kere. Saya alhamdulillah. Saya nggak pernah saya tahajud, boro-boro tahajud. Saya sholat fardu pun saya enggak. Tapi saya hidup senang. Uang mudah. Nah, itu adalah orang yang tertipu dengan hilimnya Allah. Bahasa Arabnya igtaro bihilmihi. Tertipu dengan hilimnya Allah. Dikira kemudahannya adalah kasih sayang Allah. Dikira kesehatannya adalah dia sedang disayang oleh Allah. Teruskan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Karena selama ini tidak pernah sakit, tidak pernah rugi, tidak pernah merasakan kepedihan, kesedihan, ia beranggapan bahwa ia sedang disayang oleh Allah.
Nggak apa-apa lah melakukan dosa mah. Kita ini aja, tobat aja. Nanti juga Allah memaafkan. Atau nggak tobat sekarang, ntar aja lah sekaligus di akhir udah tua baru tobat. Allah memaafkan kita. Nah itu namanya watamana alallahi amani. Tamani itu mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan masuk ke surga, tetapi ia terus-menerus melakukan dosa. Itu tamani, bukan roja. Memang Allah itu Maha Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Tetapi harus diingat, pengampunnya Allah itu liman taba wa amana wa amila sholiha. Untuk 3 orang ini, kategori 3 orang ini. Allah Maha Pengampun itu bagi orang yang taubat, bagi orang yang beriman, dan bagi orang yang mau beramal soleh setelah bertobat. Liman taba wa amana wa amila soleh, bukan asal-asalan begitu. Itulah bapak-bapak ibu-ibu, kenapa ahli ibadah itu di judul tadi lebih butuh dengan hilimnya Allah, lebih butuh dengan ampunannya Allah. Karena ahli ibadah itu kalau sudah datang penyakit hati, itu dosanya lebih besar daripada ahli maksiat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.